Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar cara bagaimana menggunakan Jamboard untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Google Chrome kita. Di sini aku pakai Chrome. Terus kita klik aja di sini Jamboard. Jadi Jamboard itu, teman-teman, itu adalah salah satu aplikasi dari Google yang bisa kita pakai secara gratis ya. Di sini kita bisa klik Jamboard. Technically itu adalah kayak seperti papan tulis teman-teman. Jadi bisa kolaborasi, bisa kalau lagi diskusi, bisa coret-coret, ataupun ketika ingin meminta suatu interaksi ya dengan murid, itu bisa kita lakukan melalui Jamboard ini. Nah teman-teman, di sini aku udah coba-coba tadi, hasilnya seperti ini. Nah kita untuk yang baru, kita langsung saja teman-teman klik aja yang ini, ada tombol plus di pojok kanan bawah, jam baru ya. Kita klik ini. Nah, seperti biasa teman-teman, jangan lupa kalau kita pengen bikin file baru di Google Slide, Google Spreadsheet ya, Google Docs, kita harus kasih ininya dulu teman-teman nih, kasih judulnya ya. Di sini aku pengen coba jam coba-coba gitu ya. Atau jam test. Ya. Oke. Nah teman-teman, aku pengen kenalin dulu beberapa fitur yang ada di Google Jamboard ini. Yang pertama teman-teman, di sini itu yang paling atas itu adalah fitur kita untuk membuat frame baru gitu ya. Kalau kita ke kanan, dia akan bikin frame baru, frame kedua teman-teman seperti ini. Terus nanti kalau teman-teman klik yang tombol bawah ini, itu kita bisa bikin duplikasi gitu ya, atau kita pengen hapus. Oke? Oke, kalau udah teman-teman, kita juga bisa di sini ada undo sama redo ya. Terus juga di sini kita bisa pakai zoom in, zoom out. Terus ini kita bisa set background teman-teman. Ya di sini ada banyak background yang bisa kita pakai. Garis-garis kayak gini, atau mungkin papan tulis bold seperti ini teman-teman, black ya. Atau yang biru kita bisa pakai teman-teman. Terus juga kita bisa ini yang paling enak, kita bisa juga pakai gambar. Kalau kita punya gambar sendiri, kita bisa upload di sini, atau pakai URL, atau pakai kamera. Aku nggak mau pakai kamera, atau pakai Google penelusuran gambar. Contohnya di sini adalah background wood gitu ya, kayu. Nah ini teman-teman, kita bisa taruh di sini. Nah gitu ya, tampilannya akan seperti ini. Terus juga ada banyak teman-teman yang tadi ada dari Google Drive atau dari foto Google gitu ya, bisa diambil semuanya. Nah aku coba urungkan dulu ya, aku coba undo. Tadi aku coba pakai yang ini dulu aja, yang biasa default. Nah teman-teman, di sini aku juga pengen kenalin beberapa fitur yang ada di sebelah kiri. Di sini ada pena, yang penanya itu ada banyak teman-teman. Ada yang pena gitu ya, ada yang kayak gini. Terus juga ada spidol. Kita lihat spidol ganti warna coba seperti ini teman-teman. Terus juga ada stabilo ya, dia lebih tebal. Terus juga ada kuas ya. Nah ini ya. Nah di samping itu, di bawahnya ada penghapus teman-teman, hapus gitu ya. Jadi aku bisa ngapus kayak gini, ngapus kayak gini gitu ya. Terus juga di sini ada yang select cursor. Nanti kita kalau main-main pakai gambar ataupun objek yang pengen kita pindah-pindahin, kita bisa klik yang ini teman-teman ya. Itu ada sticky note. Sticky note ini bisa kita gunakan sebagai buat instruksi atau bikin pertanyaan gitu. Contohnya nanti aku akan ajarin buat pertanyaan gitu ya. Nanti aku akan coba juga cara mengaplikasikan sticky notes ini. Aku akan ajarin juga cara menggunakan Jamboard ini untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Oke, di sticky note ini kita bisa ganti-ganti warnanya. Ada hijau, kuning, ada hijau, biru, merah muda, jingga, orange. Terus di sini juga ada yang biasa aja teman-teman. Jadi dia bisa bikin kayak gini. Hasilnya jadi seperti text box ya, gitu ya.
Terus teman-teman juga bisa besarin gitu ya, langsung digedein aja kayak gini. Atau pengen di rotate ya, pengen di rotate, kalau pengen hapus bisa diduplikasikan dengan cara ini. Atau diurutkan, itu artinya ini teman-teman, mau dia di belakang satu objek tertentu atau di depan satu objek tertentu ya. Contohnya, kalau aku taruh di sini, dia aku geser, ini kan seolah-olah dia ada di depannya ya teman-teman ya, tuh ya, ada di depannya. Tapi kalau aku klik yang tadi, dia terus aku urutkan, terus aku mundurkan, nah dia ada di belakang si objek ini ya. Terus kita juga bisa, yang tadi teman-teman bisa tambahkan gambar juga di sini. Dari Google penulisan gambar, Google Drive, sama banget dengan yang ada di background tadi ya. Terus kita juga bisa tambahkan shape di sini. Ada banyak shape bisa kita pakai. Nah, ininya teman-teman kita bisa ubah juga ya warna lainnya. Ataupun kalau teman-teman pengen pakai yang diisi juga bisa. Kayak gitu ya jadinya ya. Terus di sini juga ada kotak teks teman-teman yang tadi aku bilang. Selain menggunakan sticky notes, kita bisa menggunakan kotak teks seperti ini ya. Jadi ditulisin kayak buat pertanyaan. Ini kita bisa ganti ininya, warnanya juga, mau rata tengah, rata kiri atau rata kanan. Terus terakhir, kita bisa pakai pointer teman-teman ya. Pointer sini untuk kayak menunjukkan suatu ide gitu ya, atau pengen nge-highlight, nge-point sesuatu gitu ya idenya. Oke, yang aku pengen coba kita pelajari saat ini teman-teman, di sini tadi kita bisa duplicate ini ya, duplikasikan dan hasilnya jadi kayak gini, kan? Kayak gini. Terus kita bisa hapus seperti ini. Nah, coba kita pindah yang kedua ya teman-teman ya. Aku pengen coba di saat ini kita akan belajar cara bagaimana menggunakan Jamboard untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Yang pertama teman-teman, tadi kan kalau kita lihat pas ditetapkan latar belakang ini gitu ya. Contohnya aku pengen pakai wood gitu ya, wood background. Nah ini teman-teman. Nah ini kan seperti kalau kita lihat ini nggak menutupi semuanya ya teman-teman. Ini kan cuma ada di bagian kiri kanan. Nah, kita bisa mengakali ini dengan cara bagaimana? Kita bisa mengakali dengan cara pakai masukin gambar yang ini teman-teman. Aku undo dulu ya. Coba kita pakai ini. Kita Google penulisan gambar, terus kita pilih wood background yang tadi teman-teman ya. Terus kita gedein aja tuh ya kan, supaya sama semuanya. Nah karena ini wood background teman-teman, jadi nggak masalah kalau ini keluar dari itunya atau enggak gitu ya, keluar dari frame text atau enggak. Ini kan keluar nih kelebihan nih, tapi nggak masalah karena sebenarnya prinsipnya sama, dia bentuknya kayak gini gitu ya, nggak ada yang membuat ini jadi berbeda. Terus kalau udah jadi ini teman-teman, kita klik ini, terus klik titik 3 di atas kanan. Terus nanti teman-teman itu kita coba masukkan objek dulu ya, tambahkan gambar lagi. Contohnya aku pengen bikin Monas gitu ya. Aku ambil gambar Monas di sini. Ini karena kita pakai yang untuk kelas teman-teman, pendidikan, dan bukan untuk komersial. Aku rasa ini masih oke secara hak cipta ya. Jadi tidak masalah kita memakai ini selama untuk keperluan akademik dan keperluan untuk kelas ya teman-teman. Contohnya di sini taruh gambar gitu ya. Terus yang ininya teman-teman, yang tadi di urutannya kita bisa, tadi ini berarti udah di belakang nih teman-teman. Harusnya dia nanti kayak pindahkan ke belakang gitu supaya dia jadi background, dan ini tetap di depan. Jadi udah bener sih posisinya urutannya ya. Nah kalau itu nanti kita juga bisa bikin teman-teman tadi kayak bikin teks gitu ya, itu bikin sticky notes tadi di depan sini. Kita bikin kayak menurut kamu gitu kan, menurut siswa, menurut kamu berapa tinggi Monas gitu ya. Simpan, terus kita taruh aja di sini teman-teman. Nah udah, nanti murid-murid tinggal bisa bikin sticky notes masing-masing gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita bagikan, terus kita ubah ke siapa saja yang memiliki link ini teman-teman. Nah terus kayak pengakses lihat saja, enggak, kita ganti jadi editor. Jadi kita salin link ini, terus kita kasih ke siswa kita. Nanti siswa kita kalau masuk, nanti dia bisa jadi editor dan bisa ngedit-ngedit ini. Nah kelemahan dari Google Jamboard pada saat ini adalah dia tidak memiliki revision history teman-teman.
Jadi kalau ada seseorang yang nge-delete sticky notes ini gitu ya, nah kita nggak bisa nge-undo itu karena kita nggak punya revision history dan kita nggak bisa ngelihat siapa yang lagi hapus itu. Jadi ini agak tricky juga dalam menggunakan Google Jamboard ya. Terus teman-teman, kalau kita juga di kelas gitu ya, ingin memberikan suatu tugas kepada siswa, daripada menggunakan page per page seperti ini teman-teman, kayak contohnya mungkin kita duplicate gitu ya, ini jadi buat si Budi, ini buat si Andi gitu ya, dan seterusnya. Aku sarankan kita bikin ke gem baru teman-teman. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Caranya dengan ini ya, terus nanti buat salinan aja gitu ya. Nah, salinan dari gem test, terus kita buat Budi gitu ya, Budi. Nah, ini ada nih di sini nih ya, kita buat gem khusus Budi ya. Ini kita hapus dulu aja yang gem pertama ini, right? Nanti kita di sini baru bikinlah di sini itu baru kita tulis, contohnya kita pakai sticky note juga untuk orang berbeda, hari pertama gitu ya, hari pertama. Nanti Budi akan bikin akses sini, terus guru akan memberikan linknya hanya kepada Budi. Ingat ya, kita ubah lagi jadi editor, tapi hanya salin link ini kepada Budi gitu ya. Terus nanti di next teman-teman, nanti kita bisa bikin ke yang ini tadi, frame berikutnya, bikin hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu ya. Jadi nggak satu kelas mengerjakan di satu Jamboard, tapi masing-masing siswa memiliki Jamboardnya masing-masing, sehingga siswa itu hanya bertanggung jawab dan hanya memiliki akses, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah Jamboard tersebut gitu ya. Akan jauh lebih visible, jauh lebih mudah untuk juga guru memberikan feedback atau mengawasi, memonitor perkembangan siswa. Oke. Dan teman-teman juga bisa kita klik di sini, titik 3 di sini ada fitur lain, yaitu kita bisa download sebagai PDF atau simpan frame sebagai gambar. Oke. Dan ada beberapa tips yang juga ingin aku sampaikan teman-teman di sini. Dalam menggunakan Jamboard, di sini kita sangat terbatas ya memasukkan picture. Kita juga bisa masukkan picture melalui file kita. Tapi aku pengen kasih tahu teman-teman, ada extensions, dua extensions di sini. Itu yang pertama adalah GIF ya, GIF ini sangat seru teman-teman. Jadi contohnya aku pakai ini, itu ya, happy. Nanti aku tinggal drag and drop aja nih, dan jauh lebih atraktif gitu ya. Aku taruh di sini. Ada dua ini. Ada dua gini. Oke. Selain itu teman-teman, aku juga pengen kasih tahu ada juga namanya Bitmoji. Di sini aku pakai Bitmoji di HP ya. Untuk kita sign up itu di HP. Terus nanti kita bisa konekkan melalui extensions kita. Di sini ini adalah avatar dari aku, kita bisa pakai ini. Contohnya aku pakai ini ya. Kita bisa kecilkan seperti ini. Selanjutnya, yang jauh lebih banyak banget berwarna. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita pergi ke sini aja, kita pilih, cari namanya Chrome Extensions, ya. Terus kita pilih ke Chrome Web Store. Nah, kita pakai dua aplikasi tadi, dua extension tadi. Namanya pertama adalah GIF ya. Nah, ini teman-teman, ini aku udah tambahkan di sini. Nanti teman-teman tinggal klik aja extensionnya. Terus yang kedua aku pakai namanya Bitmoji. Teman-teman, Bitmoji. Nah, yang untuk Bitmoji khusus banget. Jadi teman-teman pertama install dulu di aplikasi, cari di Android ataupun di iPhone gitu ya, aplikasi Bitmoji. Terus nanti teman-teman install di situ, terus sign up melalui HP. Terus kalau udah sign up, nanti teman-teman tinggal cari Bitmojinya, nanti di aplikasi Bitmoji ini tinggal login aja.
tampilan Jamboard kita akan jauh lebih berwarna, akan jauh lebih interaktif dengan menggunakan Divi dan Bitmoji ini. Sekian video tutorial kita saat ini. Teman-teman, semoga aku harapkan video ini berguna dan tetap semangat dalam mengajar. Bye-bye.